Selamat jumpa, hari yang baru, pagi yang indah. Kita boleh kembali menikmati kasih Tuhan pada awal bulan September, Selasa 1 September 2020 dalam Renungan Harian Toraya. Marilah saudara-saudara, kita siapkan hati kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 13. Namun marilah kita satu dalam doa. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, hari yang Engkau anugerahkan ini boleh kami nikmati dan kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, atas perkenan-Mu lah Engkau juga memberi kesempatan bagi kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu, untuk selalu mendahulukan Tuhan, mengundang Tuhan bahwa biarlah Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Kami mau nikmati itu lewat renungan harian Toraya saat ini, dan karena itu berkenanlah kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Memang engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah
firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Dan disingkat dalam kalimat tekun dalam penantian. Makaritutu maktayan. Saudara-saudara, tidak sedikit orang yang biasa tidak sabar. Bahkan ada yang marah. Bahkan berujung pada kekecewaan karena dirinya tidak mendapat kabar dari orang yang dirindukan. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini bisa saja terjadi karena dia tidak tahu kondisi yang dialami oleh orang yang dirindukannya. Lalu bagaimana dengan mereka yang setia dalam penantian? Saudara-saudara, bacaan kita tadi, khususnya ayat 10 mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Jadi Yesus memuji jemaat tersebut karena ketaatan mereka dalam menghidupi firman Tuhan serta keteguhan mereka untuk tidak menyangkal Kristus dalam hidup mereka. Mereka tetap bertahan dalam penantian, sekalipun tekanan kehidupan datang mengganggu mereka. Berbagai tantangan yang dihadapi. Namun dalam keadaan seperti itu, Tuhan berjanji bahwa mereka yang setia akan dipelihara hingga mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan berpesan kepada jemaat Philadelphia bahwa aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Itu karena Tuhan tahu bahwa Philadelphia adalah jemaat yang masih muda dibandingkan dengan kota-kota yang lain di sekitarnya. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa Tuhan memberi penguatan kepada jemaat yang belum mampu menghadapi berbagai tekanan. Saudara-saudara, dimanapun kita ada, kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Kehadiran kita terkadang mendapat tekanan. Tapi seberapa besar kemampuan kita bertahan dalam masa-masa penantian? Ungkapan yang mengatakan kekuatanmu tak seberapa, ini mau menunjukkan bahwa Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang bisa kita lakukan. Tuhan menegaskan bahwa Dia yang memiliki kuasa untuk membuka dan menutup. Membuka dan menutup pintu. Kalau Dia buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Dia tutup, tidak ada yang bisa membukanya. Dia jugalah yang akan
menjadi pembela serta penolong kita dalam menghadapi berbagai tekanan jika kita tetap setia hidup dalam menanti kedatangannya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, Allah pemilik kehidupan kami, bahwa Engkau sendirilah yang terus menopang dan memelihara kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan dalam menghadapi berbagai tekanan, cobaan, kami terus mengandalkan kuasa Tuhan. Sebab kami tahu kami memiliki keterbatasan dan kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali karena lindungan Tuhan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu tolonglah kami, kuatkanlah kami sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.